Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita masih boleh ada dan kita masih bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita. Sebab dari hati dan pikiran kita, maka akan keluar satu hal yang penting juga dalam hidup ini, yaitu motivasi. Di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, semua kembali kepada motivasi kita. Sebab motivasi ini penting, karena ini akan menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak. Apakah kita akan menyenangkan Tuhan atau kita mengecewakan Tuhan atau bahkan membuat Tuhan marah sama kita. Jangan sampai deh Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Tuhan sudah marah sama kita, sebagaimana Dia marah kepada bangsa Israel, maka perjalanan mereka yang 40 tahun itu menjadi sia-sia karena mereka tidak bisa masuk akhirnya ke tanah perjanjian. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menjaga motivasi. Di dalam segala hal yang kita kerjakan dalam hidup ini, kembali lagi semuanya bergantung kepada motivasi kita. Yang baik, yang buruk, semuanya bergantung kembali lagi kepada motivasi itu sendiri. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menjaga hati dan pikiran kita, sehingga motivasi kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan ketika motivasi kita benar, maka sekali lagi, apa saja yang kita buat akan dibuat Tuhan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita kali ini yaitu menjaga motivasi. It's not that easy, Bapak Ibu Saudara. Sebab motivasi itu 11-12 dengan visi. Bahasa positifnya itu visi. Tapi sekali lagi saya mau katakan, visi itu juga 11-12 dengan ambisi. Kalau kita mendengar kata visi, tentu konotasinya positif ya Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang harus mempunyai visi dalam hidup mereka. Tapi kalau kita mendengar kata ambisi, maka tentu konotasi kita negatif. Karena ambisi itu seringkali justru menjadi sesuatu yang kita paksakan menurut kehendak kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus menjaga motivasi kita dalam hidup ini? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa penuntun hidup kami, tidak ada satupun yang dapat kami kerjakan di luar Engkau Tuhan. Karena apa yang kami kerjakan adalah kesia-siaan. Kesia-siaan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau memohon kepadamu saat ini untuk menolong kami menjaga hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami motivasikan dalam hidup ini, semuanya selaras, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebab seringkali tanpa kami sadari, kami melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang salah. Seringkali kami melakukannya ketika kami katakan kami melakukan semua itu hanya untuk Tuhan, padahal yang kami lakukan adalah untuk kemegahan diri kami sendiri, untuk pengakuan yang kami dapatkan bagi diri kami sendiri. Ada banyak kali kami dengan mudah berkata segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, padahal itu hanya di mulut
kami, tapi di dalam hati dan pikiran kami melakukan semua itu untuk kemuliaan bagi diri kami sendiri. Ampuni kami Bapa. Saat ini kami mau letakkan semua kehendak, keinginan, visi kami, bahkan ambisi kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mengubah semuanya menjadi motivasi yang benar dan menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang motivasi, maka ujung-ujungnya kita harus katakan bahwa semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita mau akui ini di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kenapa kita mengangkat tangan kita bagi Tuhan? Tanda kita memuliakan Dia. Tanda kita mengakui bahwa Dialah Tuhan. Mengapa kita mengangkat wajah kita? Kita mencari Dia. Dan bukan hanya sekedar mencari apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata bahwa segala sesuatu dalam hidup ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, maka kita akan selalu menjaga motivasi kita. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan sama-sama dari kitab Kejadian 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian 11 ayat yang pertama sampai ke-9, judul dari perikop ini Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota
dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saya ulang sekali lagi ayat yang terakhir tadi. Itulah sebabnya sampai sekarang kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemuda, sebut saja namanya Budi. Ketika ia berhasil lulus dari SMA, ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sebuah sekolah tinggi teologi. Niatnya sudah bulat. Bahkan ketika kedua orang tuanya mencoba untuk mengingatkan agar dia mempertimbangkan ulang keputusannya itu, ia malah marah besar. Mengapa demikian? Karena ia terobsesi untuk bisa menjadi seorang penginjil internasional yang disegani. Bahkan ia ingin menjadi seperti penginjil internasional favoritnya, yaitu Billy Graham. Sedemikian favoritnya, sampai-sampai ia sangat hafal seluk-beluk pelayanan dari hamba Tuhan besar itu. Oleh sebab itu, ia mencari sebuah sekolah teologi terkenal agar dapat membantunya untuk menyiapkan diri menjadi hamba Tuhan seperti yang ia impikan. Setelah diterima di sebuah sekolah teologi yang terbesar dan terkenal, ia sungguh-sungguh belajar. Sesekali ia berdiri di depan cermin sambil mempraktekkan dirinya sedang berkhotbah di hadapan ribuan orang. Setiap hari ia membayangkan dirinya sedang berkhotbah di sebuah stadion dengan ribuan pendengar. Ia juga membayangkan dirinya sedang berada di sebuah siaran TV sembari berkhotbah. Namun hingga kuliahnya selesai, ia belum juga menjadi seperti Billy Graham yang ia idamkan. Ujung-ujungnya ia menyalahkan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan, itulah kata-kata yang seringkali ia ucapkan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjadi seorang Kristen yang tidak realistis. Mengapa saya katakan demikian? Kristen yang ingin menjadi seperti orang lain, bukan seperti yang Tuhan kehendaki.
Pada waktu saya menjadi seorang worship leader, Bapak Ibu Saudara, saya punya teman dekat yang juga sesama worship leader. Dan elder kita itu juga seorang worship leader sebelumnya. Sedemikian dia mengidolakan mungkin, sampai-sampai suatu kali saya terkejut ketika mendengar dia menjadi worship leader. Mengapa? Dari gaya bicara, sampai bahasanya, sampai logatnya, segala sesuatunya copy paste, Bapak Ibu Saudara, persis seperti elder kami itu. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjadi seperti orang lain. Engkau tidak akan menjadi lebih baik dari orang itu. Terkadang kita menjadi orang Kristen yang tidak realistis. Karena kita menjadi orang Kristen yang ingin seperti orang lain, bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu akan berakhir seperti kisah di atas. Budi ingin menjadi seperti seseorang yang lain, padahal Tuhan menghendakinya bukan seperti orang tersebut. Karena Tuhan mempunyai rencana yang khusus, yang tentunya lebih baik. Itu sebabnya motivasi yang keliru dapat menghasilkan kekecewaan. Kiranya harus setiap kita pahami bahwa yang berkuasa dalam hidup ini adalah Tuhan, bukan sebaliknya. Kita mengatur Tuhan demi memuaskan motivasi kita. Kisah yang kita baca saat ini tentang Menara Babel sangat menginspirasi. Ayat-ayat di atas menuliskannya. Orang-orang tersebut ingin membangun sebuah kota dengan menara yang sampai ke langit. Ditambahkan pula mereka ingin mendapat nama, pengakuan, ingin kemegahan manusiawi, pujian dari banyak orang. Bahkan itu terjadi sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Suatu kali ada orang tanya sama saya, kenapa sih kok sekarang jadwal kamu tidak pernah dicantumkan di Instagram atau di status WA seperti yang dulu saya pernah lakukan? Bapak Ibu Saudara, sejak beberapa tahun kebelakangan ini memang saya sudah tidak pernah mencantumkan daftar jadwal pelayanan saya di Instagram maupun di status WA saya. Mengapa saya lakukan itu? Karena Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya saya sadar ketika saya mencantumkan jadwal saya yang setiap hari itu, seakan-akan saya begitu bangga dengan jadwal saya yang begitu padat. Dan orang-orang mengagumi, waduh luar biasa ya jadwalnya padat sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya menjadi bangga ketika orang berkata demikian. Dan saya merasa itu dosa besar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sekarang saya sudah tidak pernah memasukkan lagi jadwal saya, sekalipun mungkin banyak orang protes karena dia pengen datang, karena dia ingin diberkati dengan pelayanan saya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kalau tidak sampai terpaksa, saya juga tidak mengupload foto-foto pelayanan saya di Instagram saya. Karena saya takut, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya itu membuat saya mencari pengakuan bagi orang lain, dari orang lain. Akan betapa hebatnya saya, terpakainya saya oleh Tuhan, bagaimana apa yang saya lakukan, dan orang berdecak kagum dengan apa yang saya layani di dalam pelayanan-pelayanan saya bahkan.
Mungkin saya menuliskannya dengan kata-kata bahwa oh semua cuma karena anugerah Tuhan, oh semua cuma buat kemuliaan Tuhan, dan seterusnya. Tetapi kalau kita mau jujur dengan diri kita, maka ujung-ujungnya kitalah yang paling tahu apa yang menjadi motivasi kita. Orang-orang di Babel ingin mendapatkan nama, pengakuan, ingin kemegahan manusiawi, pujian dari banyak orang. Akibatnya, Tuhan harus turun dan mengacaukan semua rencana itu. Bahasa dikacaukannya, sehingga mereka sukar berkomunikasi satu dengan yang lain. Itu sebabnya satu hal yang harus kita ingat, motivasi yang salah Tuhan gagalkan. Godaan untuk memiliki motivasi yang tidak selaras dengan kehendak Bapa ada di seputar kita. Keinginan untuk kita selalu mencari nama, kita rindu untuk mendapatkan pujian dan kekaguman, itu selalu menggoda kita. Sekalipun kita menutupinya dengan bahasa-bahasa yang rohani. Padahal pujian dan kekaguman itu seharusnya dialamatkan kepada Tuhan saja. Namun seringkali sadar atau tidak disadari, kita rindu untuk mendapatkannya. Waspadalah, Tuhan tidak menghendakinya. Itu sebabnya dalam setiap rencana dan keputusan, arahkan motivasi kita hanya kepada Yesus Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak menerima segala pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
yang terhebat, hanya Engkaulah yang layak disembah, yang layak dipuji, hanya Engkaulah. Biarlah saat ini kita akui di hadapan Tuhan bahwa kalau hari ini kita bisa, bahwa kalau hari ini kita mampu, bahwa kalau hari ini kita kuat, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, semua hanya oleh karena kemurahan-Nya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Itu sebabnya biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji, biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan, biarlah Dia yang semakin bertambah-tambah dan kita semakin kecil, sebab segalanya hanya dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan pemberi kehidupan, ajar kami untuk menyadari kebenaran bahwa ketika Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami ada hari ini, itu bukan sebuah kebetulan. Namun kami percaya Engkau sedang mempunyai maksud dan tujuan bagi hidup kami ini. Itu sebabnya paksakan saja rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup kami yang kami hidupi ini dapat menjadi berarti. Dimanapun Engkau menempatkan kami, dalam situasi apapun Engkau membawa kami tahu kami adalah orang-orang yang berpengharapan. Sebab pengharapan kami tidak berdasarkan ukuran dunia. Hanya Engkau yang sanggup mengubah hidup kami dan memakai kami bagi kemuliaan-Mu. Kami tidak mau hidup yang biasa-biasa. Kami mau hidup yang menjadi berarti. Sehingga setiap kali kami meninggalkan jejak langkah saat di mana dan kemana Engkau membawa kami, maka orang-orang dapat melihat di jejak itu bertuliskan anugerah. Jaga, bantu kami untuk menjaga hati, pikiran, dan motivasi kami, sehingga hidup kami selalu menyenangkan-Mu Tuhan, seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus kami memohonkan ini. Haleluya.